Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Ibu Seli Hani Eka Syafitri, mahasiswi PPL dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang kesebangunan bangun datar. Sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita harus mengetahui dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi syarat dua bangun yang sebangun. Yang kedua, siswa dapat menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian pada dua bangun datar yang sebangun. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Pertama, Ibu akan membahas tentang pengertian dari kesebangunan. Kesebangunan adalah sebuah bangun datar di mana panjang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau senilai dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dua bangun datar yang sebangun ini memiliki dua syarat. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Dapat kita lihat pada gambar persegi panjang A, B, C, D, dan E, F, G, H. Dapat kita buktikan AB per EF sama dengan 4/8. 4/8 dapat kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 yaitu 1/2. Dan BC per FG sama dengan 2/4 dapat kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 2 yaitu 1/2. Terbukti sebanding yaitu setengah atau 1/2. Syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dapat kita lihat pada gambar, sudut AB sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama dengan sudut H. Pada persegi panjang siku-siku, maka sudutnya adalah 90 derajat. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, buktikan A, B, C, D, dan P, Q, R, S sebangun. Tentukan keliling P, Q, R, S. Dapat kita lihat pada gambar. Jadi di sini kita akan menentukan keliling P, Q, R, S, sehingga rumus dari keliling persegi panjang yaitu keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, di sini panjang PQ belum diketahui dan lebar PS telah diketahui. Langkah yang pertama, kita terlebih dahulu mencari panjang PQ karena belum diketahui. Dapat kita lihat pada gambar, PQ per AB sama dengan PS per AD. PQ yang ditanya, AB-nya 16 sehingga PQ per 16 sama dengan PS-nya 6 dan AD-nya 4 sehingga 6/4. Dapat kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 2 yaitu 3/2. Sehingga supaya kita mendapatkan panjang PQ maka kita kali silang. PQ sama dengan 16 dikali 3/2 sama dengan 48 dibagi 2 sama dengan 24. Jadi panjang PQ yaitu 24 cm. Baru langkah yang kedua kita dapat menentukan keliling dari PQRS. Rumus dari keliling yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. 2 dikali 24 ditambah 6. Panjangnya 24 dan lebarnya 6. Sehingga 2 dikali 30 sama dengan 60 cm. Jadi keliling PQRS adalah 60 cm.
Langsung saja ke contoh yang kedua. Buktikan ABC sebangun dengan EFG. Dapat kita lihat pada gambar AC per EG sama dengan AB per EF sama dengan BC per FG. Nilai dari AC yaitu 2 dan nilai dari EG yaitu 4. Sehingga 2 per 4 sama dengan AB 3,5, EF 7. Jadi 3,7 per 7 sama dengan 4 per 8. 2 per 4 kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 yaitu 1 per 2. 3,5 per 7 sama-sama kita sederhanakan menjadi dibagi 3,5 yaitu 1 per 2. Dan 4 per 8 kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 yaitu 1 per 2. Terbukti sisi-sisinya sebanding atau senilai yaitu 1 per 2. Kemudian kita menentukan sudut-sudutnya. Sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut F, dan sudut C sama dengan sudut G. Terbukti sudut-sudutnya sama besar. Jadi terbukti sebangun karena memenuhi dua syarat dari dua bangun yang sebangun. Kita dapat menentukan atau menghitung panjang salah satu sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun. Di sini Ibu ada contoh soal yaitu jika A, B, C, D, dan P, Q, R, S sebangun, tentukan panjang AB dan PS. Jadi kita di sini disuruh menentukan panjang AB dan PS. Dapat kita lihat pada gambar. Dan kita buktikan AB per PQ sama dengan CD per ES sama dengan AD per PS. AB yang ditanya dan PQ 16 sehingga AB per 16 sama dengan CD-nya 6, RS-nya 12, jadi 6 per 12 sama dengan AD yang 4 dan PS yang ditanya yaitu 4 per PS. Kemudian kita baru dapat menentukan nilai dari atau panjang dari AB dan PS. Langkah pertama kita menentukan panjang dari AB yaitu kita kali silang 16 dikali 6 dibagi 12 sama dengan 8 cm. Yang kedua kita menentukan panjang PS yaitu sama juga dikali selang 4 dikali 12 per 6 sama dengan 8 cm. Sehingga terbukti sebanding antara A, B, C, D, dan P, Q, R, S yaitu 8 cm. Yang selanjutnya kita menghitung besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun. Di sini terdapat contoh soal. Bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H sebangun. Tentukan nilai X, Y, Z. Jadi kita di sini disuruh menentukan nilai atau sudut dari X, Y, Z. Dapat kita lihat pada gambar. Langkah pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu sudut E sama dengan sudut A, sudut F sama dengan sudut B, sudut G sama dengan sudut C, dan sudut H sama dengan sudut D. Sehingga sudut G sama dengan sudut C, yaitu X derajat sama dengan 22,6 derajat dapat kita lihat pada gambar. Kemudian sudut D sama dengan 180 derajat. Sudut C yaitu Y derajat sama dengan 180 derajat dikurang X derajat sama dengan 180 derajat dikurang 22,6 derajat. Mengapa kok 22,6 derajat? Karena X derajatnya 22,6 derajat.
sama dengan 157,4 derajat. Maka sudut H sama dengan sudut D, yaitu Z derajat sama dengan Y derajat sama dengan 157,4 derajat. Jadi, nilai dari X derajat sama dengan 22,6 derajat, Y derajat sama dengan 157,4 derajat, dan Z derajat sama dengan 157,4 derajat. Dapat kita lihat pada gambar, sehingga terbukti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar walau di masa pandemi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.